kardiovaskular. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan langsung raise hand saja ya, atau langsung aktifkan audionya. Jadi ada beberapa sasaran pembelajaran yang akan kita harapkan setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan jenis-jenis penyakit kardiovaskular. Walaupun ini bukan ranahnya saya, tetapi saya berharap dengan kita mengetahui jenis-jenis penyakit kardiovaskular, paling tidak dengan melihat gejala tersebut, kalian langsung berpikiran ke arah indikasi permintaan parameter laboratorium, ya. Jadi saya berharap nanti kalian bikin semacam mind map atau semacam rangkuman bahwa oh kalau jenis penyakit jantungnya ini pemeriksaannya yang ini saya mau minta, seperti itu. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan manfaat pemeriksaan laboratorium terkait penyakit kardiovaskular. Karena selama ini di rumah sakit maupun di klinik puskesmas banyak sekali dokter-dokter yang tidak mengerti permintaan apa saja yang harus mereka berikan untuk pasien-pasien yang dicurigai mengalami penyakit apapun, termasuk penyakit kardiovaskular. Jadi dengan harapan saya setelah saya memaparkan nanti kalian mengetahui, oh saya mencurigai ini pasien sakit begini, saya mau minta begini karena saya berharap ininya tinggi, ininya rendah. Jadi saya mau arahkan ini pasien ke penyakit ini, kayak gitu. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan pemeriksaan laboratorium terkait faktor resiko penyakit kardiovaskular. Jadi di sini kebanyakan orang-orang yang menderita penyakit kardiovaskular itu ditemukan pada pemeriksaan MCU atau di medical care unit hanya untuk medical check up ya. Jadi kita lihat kayaknya ini resikonya ke arah penyakit ini karena pemeriksaan ininya agak meningkat semua. Jadi kita bisa memberikan edukasi kepada pasien bahwa dia harus mulai menjaga misalnya pola makan, ya, gaya hidup dan sebagainya karena sudah mulai ada tanda-tanda ke arah risiko penyakit kardiovaskular. Yang keempat, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan indikasi pemeriksaan laboratorium penyakit kardiovaskular. Jadi kalau kita sudah tahu oh ini pasien mungkin kena nyeri dada ya. Jadi nyeri dada saya mau arahkan ke ACS ya. Oh kemungkinan kalau ininya tinggi diagnosis saya itu 80% sudah betul. Jadi saya harus tangani cepat ini dan itu. Jadi harus saya kasih terapi ini supaya parameter ininya bisa menurun ya. Oh dia sudah 4 hari setelah serangan. Oh ini saya tidak usah minta karena ini pasti sudah menurun nilainya. Oh ini serangannya baru 2 jam, berarti saya harus periksa ininya karena itu yang pertama kali muncul. Ya, seperti itu. Yang kelima, mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis parameter laboratorium sebagai pemeriksaan diagnostik penyakit kardiovaskular. Nah ini biasanya kita butuhkan ketika kita menegakkan suatu diagnosis, tetapi ada diagnosis yang lain atau diferensial diagnosisnya masih bingung kita tegakkan yang mana seharusnya. Nah untuk menentukan itu kita biasanya diberikan namanya kriteria diagnostik ya. Kapan dikatakan misalnya dia unstable angina, kapan dia dikatakan stable angina, kapan dia dikatakan ACS. Jadi kira-kira bagaimana pemeriksaan labnya. Yang keenam, mahasiswa dapat mengetahui indikasi penegakan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan lab. Jadi terkadang ada pasien datang, dia sudah membawa hasil pemeriksaan lab dari suatu laboratorium atau suatu institusi-institusi kesehatan. Jadi kita bisa tahu, oh kayaknya ini Bapak sakitnya ini, tapi saya harus minta pemeriksaan ini lagi supaya untuk memastikan kalau memang penyakitnya sudah sesuai dengan
diagnosa saya. Jadi ini sasaran pembelajaran yang kita harapkan dokter-dokter umum paling tidak mengetahui kira-kira apa nanti yang harus kita perbuat ketika kita berada di lini paling depan, di lini pertama, yaitu di UGD atau mungkin di puskesmas, ya, seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa penyakit kardiovaskuler menjadi masalah kesehatan di dunia dimanapun. Kenapa? Karena dia merupakan penyebab utama dari meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas di dunia, di mana infark miokard akut dinyatakan oleh WHO sebagai insiden dan prevalensi yang paling tinggi di dunia. Jadi gagal jantung juga mendapatkan atau memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Jadi ini infark miokard dan gagal jantung memiliki insiden dan prevalensi yang tinggi. Untuk angka kematian akibat penyakit jantung dinyatakan oleh WHO sebagai peringkat kedua setelah penyakit stroke, dengan gejala pasien yang masuk ke tempat ke rumah sakit atau klinik itu dengan gejala yang khas seperti sesak, nyeri dada, palpitasi, berdebar-debar, sinkop, lemas, dan fatik, serta sianosis dan edema. Jadi ini adalah jenis-jenis penyakit kardiovaskuler yang saya tandai warna hijau. Itu nanti parameter-parameter penyakit yang akan kita bahas. Untuk congenital heart failure dan hypertensive heart disease dan infektif itu nanti akan dijelaskan pada blok berikutnya, ya. Jadi kita tidak bahas di penyakit kardiovaskuler. Jadi kalian hanya tahu, ya. Jadi infark miokard akut biasanya itu dia datang dengan nyeri dada, ya. Congestive heart failure biasanya dia datang dengan bengkak pada kedua tungkai, ya, seperti itu, atau ada riwayat penyakit hipertensi yang lama, ya. Yang ketiga adalah congenital heart failure, biasanya ini dialami oleh bayi-bayi yang baru lahir, yang kita lihat dia selalu mengalami sianosis, kebiru-biruan. Jadi congenital heart failure itu kita kenal ada yang atrial septal defect, ada ventricle septal defect, dan ada TF. Jadi artinya ada kebocoran. Harusnya jantungnya itu terbagi menjadi 4 ruang, karena dindingnya tidak intak atau dindingnya ada kebocoran, makanya darah yang sudah mengandung oksigen akan bercampur dengan darah yang mengandung CO2. Jadi sirkulasinya itu tidak pernah tidak pernah dalam keadaan normal, ya. Yang keempat adalah akut coronary syndrome. Jadi ini merupakan bagian dari infark miokard. Nanti kita jelaskan di mana perbedaan antara ACS dan IMA ini. Yang kelima adalah hypertensive heart disease. Jadi hipertensi yang menyebabkan penyakit-penyakit jantung. Yang keenam adalah infective heart disease. Contohnya penyakit rheumatoid arthritis, ya, yaitu penyakit katup ketika ada riwayat terpapar dengan infeksi bakteri, ya, seperti itu. Ini penyakit gagal jantung dikatakan sebagai fenomena gunung es, ya. Jadi semakin dia maksudnya sebenarnya banyak yang beresiko untuk kena namanya ini chronic heart failure, tetapi rata-rata itu umumnya
belum mengalami gejala CHF. Nanti pada saat dia sudah bergejala klinis, umumnya banyak sudah mengalami kematian. Ya, jadi sebenarnya ini dia gambarannya seperti fenomena gunung es. Jadi dianggap bahwa CHF ini merupakan suatu fenomena yang diawali oleh suatu penyakit-penyakit atau suatu keadaan di mana dia memiliki faktor risiko untuk mengalami terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskular. Contohnya pada penyakit DM tipe 2. Jadi pada penyakit DM tipe 2 cenderung mengalami beberapa gangguan sehingga bisa mengganggu kemampuan metabolisme dari lipid sehingga dapat terjadi aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini dapat mengenai pembuluh-pembuluh darah, termasuk pembuluh darah jantung. Jika dia mengenai jantung, maka penumpukan dari lipid ini bisa menyebabkan kondisi inflamasi dan trombosis. Sehingga pada keadaan inflamasi dan trombosis, bisa saja pasien berada dalam serangan jantung, baik itu berupa akut coronary syndrome maupun sudah mencapai infark miokard. Jika ini dibiarkan berlanjut, maka lama-kelamaan bisa terjadi namanya chronic heart failure atau congestive heart failure, gagal jantung. Ya, jadi itu merupakan akhir dari perjalanan, biasanya merupakan akhir dari perjalanan seseorang ketika faktor resiko tidak diatasi dengan baik dan seringnya terjadi serangan jantung, tetapi faktor resiko tidak dicegah atau dibiarkan begitu saja. Jadi ini ada beberapa tujuan dan manfaat pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau kita menemukan penyakit kardiovaskular itu biasanya tidak langsung datang dengan umumnya tidak datang dengan nyeri dada. Sebelumnya itu kita temukan pada pemeriksaan medical check up ya. Jadi kita bisa melihat sepertinya ini Bapak misalnya profil lipidnya tinggi, GDS-nya sudah meningkat ya. Jadi itu sudah kita berpikir, oh komplikasinya kemungkinan nanti ini dia ke jantung ya. Ya, jadi ini tujuan dari pemeriksaan laboratorium, kita bagi menjadi panel evaluasi awal dan panel evaluasi terdiri dari dasar dan keadaan-keadaan lanjut ya. Jadi untuk panel evaluasi awal, kita berusaha mencari kemungkinan penyebab penyakit kardiovaskular. Jadi ceritanya kira-kira kalau dia datang dengan ACS atau infark, kira-kira apa penyebabnya ini? Apakah dia punya riwayat hipertensi, riwayat DM, atau dia punya profil lipid yang tinggi? Ya, kita harus mencari tahu dengan melakukan pemeriksaan lab tambahan, bukan hanya terpaku pada penanda penyakit kardiovaskular. Yang kedua, menilai adanya komplikasi dan kemungkinan terjadinya kerusakan pada organ target. Organ target itu bisa pada jantung, bisa juga pada otak atau ginjal. Yang ketiga, untuk memperkirakan prognosisnya. Kira-kira ini prognosisnya baik atau buruk, ya, tergantung dari kondisi atau kerusakan yang terjadi pada jantung. Yang keempat adalah menentukan adanya faktor lain yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung kronik. Jadi di sini kita melihat manfaat dari setiap pemeriksaan laboratorium itu. Biasanya kita periksa untuk melakukan screening dan sebelum memulai terapi.
Yang kedua, untuk memantau apakah terjadi keberhasilan dari terapi. Dan yang ketiga, untuk mendeteksi komplikasi. Jadi di sini pentingnya pemeriksaan laboratorium. Dia merupakan panel yang bisa kita gunakan untuk mengetahui, yang pertama untuk menegakkan diagnostik, yang kedua untuk screening atau untuk memulai terapi, yang ketiga untuk memantau keberhasilan terapi, dan yang keempat untuk mendeteksi komplikasi. Jadi keperluan untuk screening biasanya kita periksa yang rutin-rutin dulu. Apa itu yang rutin? Otomatis hematologi rutin dan urin rutin. Kenapa disebut rutin? Karena dia merupakan pemeriksaan tanpa indikasi. Jadi dia biar penyakit apa orang selalu dimintai hematologi rutin dan urin rutin. Apalagi kalau ada keluhan berupa gangguan miksi ya atau anemia, ya itu pastinya harus diminta ya. Yang ketiga adalah glukosa puasa ya. Jadi di sini untuk memantau apakah pasien memiliki riwayat DM yang tidak terdeteksi atau pasien memang mengalami DM tetapi tidak terkontrol, atau kadar gula puasanya itu mengalami gangguan ya. Yang kedua adalah GDP. Biasanya ini GDP untuk menegakkan diagnosis apakah dia betul-betul DM atau bukan. Profil lipid terdiri dari kolesterol total, HDL, LDL, TG ya. Pemeriksaan yang jarang kita lakukan yaitu ApoB ya, antioksidan total, ureum kreatinin masih merupakan pemeriksaan yang sering diminta, asam urat, mikroalbumin, kalium dan natrium. Di mana kenapa kita minta ini, jangan sampai ada nanti obat-obatan yang bisa mengganggu atau bisa semakin meningkatkan parameter-parameter yang nantinya akan memberikan kondisi-kondisi penyakit jantung yang lebih berat ya. Jadi sebelum kita melakukan terapi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan sebagian dari pemeriksaan screening untuk memulai terapi. Sedangkan untuk memantau keberhasilan terapi, biasanya kita lihat kondisi hasil pemeriksaan lab pada saat sebelum terapi. Jadi kalau memang ada yang sudah tinggi dan kita kasih terapi, ya kita minta lagi. Kira-kira dengan terapinya kita ini berhasil tidak menurunkan misalnya gula darah puasanya, berhasil tidak profil lipidnya kita turunkan, kira-kira ureum kreatininnya tidak bocor Ci, atau tidak rusak Ci, atau tidak meningkat Ci gara-gara kita kasih obat yang terlalu banyak atau dikombinasi, kira-kira tidak terganggu ureum kreatininnya. Jadi ini ureum kreatinin harus selalu diminta karena semua perlakuan atau terapi itu proses metabolismenya akan berakhir di ginjal ya. Biasanya mikroalbumin jarang diminta kecuali pada pasien-pasien yang menandakan edema ya. Kita mau melihat apakah kadar albuminnya secara sistemik memang rendah atau banyak yang terbuang di dalam urin sehingga pasien mengalami kesulitan untuk sembuh ya, mengalami gangguan pada seperti yang kita ketahui, albumin itu merupakan salah satu transport yang bisa mengantarkan beberapa makromolekul untuk bisa digunakan di dalam proses metabolisme di tubuh. Untuk kalium dan natrium ini biasanya berhubungan dengan kadar intraseluler maupun ekstraselulernya ya. Biasanya terjadi gangguan keseimbangan, apakah karena ada gangguan di ginjal sehingga antidiuretik hormonnya tidak bekerja, atau dia ada gangguan di dalam tekanan onkotik maupun tekanan hidrostatik yang membuat elektrolit juga mengalami
gangguan keseimbangan. Yang ketiga adalah untuk mendeteksi komplikasi. Jadi ini biasanya kita lakukan setiap 6 bulan setelah pemberian terapi. Jadi ini keberhasilan terapi biasanya kita berikan sebelum terapi berikutnya. Misalnya ini kita periksa tanggal 1 bulan 1. Nah, setelah obatnya tanggal 31 bulan 1 sudah habis, biasanya kita buatkan dulu pengantar untuk melakukan check up rutin kembali untuk melihat apakah ada kondisi-kondisi akibat penggunaan obat atau akibat penyakit pasien itu sendiri. Nah, untuk mendeteksi komplikasi biasanya kita lakukan permintaan parameter laboratorium itu setiap 6 bulan sekali atau 3 sampai 6 bulan sekali tergantung kondisi-kondisi pasien yang terjadi. Jadi ini saya coba memaparkan, jadi ini hematologi rutin, gunanya untuk mendeteksi adanya anemia atau polisitemia, peningkatan semua komponen-komponen darah, sel-sel darah, dan adanya trombosis. Jadi ini trombosis sebagai penanda bahwa terjadi gangguan koagulasi. Ya, jadi hati-hati pada orang yang memiliki trombosit terlalu tinggi di atas 450. Yang kedua adalah urin rutin. Jadi urin rutin untuk menilai fungsi ginjal seseorang dan mengetahui penyebab misalnya ada hipertensi atau adanya gangguan ginjal karena komplikasi penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi. Gula darah puasa 2 jam PP dan HbA1c untuk melakukan screening terjadinya DM, apakah dia sebagai penyebab dari suatu penyakit atau dia merupakan komplikasi baru akibat penyakit kardiovaskular. Jadi biasanya HbA1c ini dia diminta setiap 3 bulan sekali sesuai dengan umur atau kemampuan hidup dari eritrosit, ya, masa hidup dari eritrosit, karena HbA1c ini merupakan gugusan ikatan antara eritrosit dengan glukosa. Ada lagi satu namanya glycated albumin, dia merupakan screening untuk mengetahui juga bagaimana kondisi kadar gula darah selama 1 bulan, ya, lebih ringkas lagi 1 bulan, apakah kita dalam kontrol glikemia kita dalam keadaan terkontrol atau tidak terkontrol, ya. Jadi itu merupakan pemeriksaan kontrol glikemik yang paling baru, namanya glycated albumin. Jadi dia ikatan antara gugus glukosa dengan albumin. Yang ketiga adalah profil lemak, ApoB, antioksidan, dan HSCRP untuk mengetahui etiologi dari penyakit jantung koroner. ApoB ini bersama-sama dengan kolesterol LDL untuk mengetahui kadar dari Maldense LDL. Ini kalian mungkin bisa baca kembali, ya. Jadi ini hanya sebagai pengantar. Jadi nanti kalian bisa ingat untuk semua penyakit kira-kira ini gunanya untuk apa kita minta, ya. Urea kreatinin untuk apa, asam urat untuk apa, ya. Ini juga natrium kalium untuk mengetahui status keseimbangan elektrolit, aldosteron untuk mendeteksi risiko penyakit jantung koroner dan stroke atau mendeteksi dini congestive heart failure, ya. Troponin I, adanya deteksi dini kerusakan jantung, dan BNP untuk mengetahui adanya disfungsi dari ventrikel kiri yang dapat berkembang ke arah CHF dan gagal jantung. Dari semua penanda atau parameter laboratorium yang beredar di lab atau di klinik atau rumah sakit itu, kita mengharapkan adanya suatu parameter atau penanda
yang memiliki sifat-sifat seperti yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu dia spesifiknya atau spesifisitasnya tinggi. Artinya kalau dia meningkat sedikit saja, itu bisa menandakan sebagai penanda patognomonis. Artinya betulan ini penyakitnya, tidak boleh lagi ditawar-tawar. Sedikit saja peningkatannya, dia akan memberikan deteksi bahwa memang terjadi nekrosis miokardium akibat trauma pada otot, baik itu otot skelet maupun otot pada jantung. Yang kedua adalah sensitivitasnya tinggi. Jadi ini sensitivitas menunjukkan suatu alat atau parameter yang bisa mendeteksi adanya kerusakan walaupun itu kerusakannya sangat kecil. Jadi kalau dia meningkat sedikit berarti oh ini karena terjadi kerusakan. Kerusakannya kita tidak tahu sebesar apa karena biar dia kecil sekali ukurannya bisa media nilai. Artinya dia deteksinya terlalu, maksudnya dia lebih cepat, lebih dini ya. Yang ketiga ukuran molekulnya kecil. Kenapa? Karena kalau ukuran molekulnya kecil, dia bisa langsung dilepaskan setelah terjadi kerusakan pada otot jantung. Artinya dia bisa melalui pembuluh-pembuluh darah, walaupun itu pembuluh darahnya sampai ke kapiler, sehingga dengan deteksi alat POCT atau alat-alat yang yang tidak membutuhkan alat besar itu bisa diketahui keberadaannya. Yang keempat adalah kadarnya itu berbanding lurus dengan luasnya kerusakan. Yang kelima, dia keberadaannya di dalam plasma atau serum itu semakin lama itu semakin bagus. Kenapa? Karena walaupun dia sudah lewat serangannya, tetapi masih bisa kita deteksi di dalam darah, baik itu di plasma atau di serum. Jadi diagnostik window-nya di sini cukup lebar, ya. Jadi bisa mendeteksi semua kerusakan, baik itu yang sifatnya pertama kali atau sudah berulang. Yang keenam adalah dalam sirkulasi itu dia memang tidak ditemukan ya, walaupun kadarnya sangat-sangat sedikit, dia tidak ditemukan dalam sirkulasi. Jadi ketika kita mendeteksi atau melakukan pemeriksaan, ternyata nilainya 0,0 sekian, berarti kemungkinan ada kerusakan pada otot jantung. Kalaupun itu nilainya ada, ya, walaupun itu contohnya pada kreatinin. Kreatinin itu ada di dalam darah, tetapi kadarnya itu sangat-sangat sedikit. Paling besar itu 1, ya 1, sekian. Itu walaupun ada, tetapi sangat-sangat kecil. Jadi begitu dia meningkat sedikit, kita sudah warning, oh ada apa-apa ini di ginjalnya, seperti itu. Yang ketujuh adalah teknik pengukurannya mudah dilaksanakan. Jadi sebaiknya tidak menggunakan SDM dengan kompetensi yang tinggi, tidak menggunakan alat-alat canggih yang harganya mahal, ya, tidak menggunakan mesin-mesin atau kondisi-kondisi yang tidak bisa kita capai, ya. Contohnya PCR. Ini kan PCR belum merata di seluruh Indonesia, ya, karena pertama alatnya susah, harganya mahal, ya. SDM-nya juga membutuhkan kompetensi yang tinggi, yang tidak sembarangan orang bisa kerja. Berbeda kalau kita GDS strip, ya. GDS strip mungkin bisa pasien-pasien yang lakukan, biar bukan orang-orang kesehatan bisa juga melakukan namanya pemeriksaan gula darah melalui GDS strip, seperti itu. Berikutnya adalah teknik pengukurannya mudah dilaksanakan. Jadi ini sudah ada
nilai normal ya, nilai normal yang ditetapkan secara umum ya. Contohnya misalnya HB itu pada laki-laki sekian, perempuan itu sekian, pada anak-anak itu sekian. Leukosit itu jumlahnya sama semua untuk laki-laki, perempuan dan anak-anak sekian, kecuali kalau umur-umur yang umur bayi ya. Yang berikutnya adalah tidak mahal agar semua masyarakat bisa dilakukan pemeriksaan karena banyak juga pemeriksaan laboratorium itu tidak masuk dalam pengklaiman BPJS karena harga regen, harga alat, harga kontrol itu semua mahal, belum bisa diperlakukan pada semua pasien kecuali pada pasien-pasien tertentu, pasien umum, pasien yang berani bayar pemeriksaan. Contohnya di Prodia ya, di Prodia itu pemeriksaannya lengkap dan bisa dilakukan semua parameter, tetapi risikonya ya harus berani membayar dengan harga yang tidak murah ya, seperti itu. Ini adalah risiko dari penyakit kardiovaskular. Jadi ada beberapa risiko yang bisa menyebabkan orang mengalami gangguan pada jantung. Yang pertama adalah hipertensi. Jadi ini hipertensi merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah berada di atas 120/80. Ini juga ditentukan oleh lamanya pasien menderita hipertensi, obat-obatan yang dia konsumsi, ya, umur ketika dia menderita hipertensi itu semua mempengaruhi resiko terjadinya kardiovaskular. Yang kedua adalah merokok ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa merokok ini bisa mempercepat atau mengganggu terjadinya oksidasi terutama pada metabolisme dari profil lipid. Jadi dia bisa memudahkan terjadinya gangguan ya, bisa memudahkan terjadinya aterosklerosis. Selain itu ada beberapa kondisi juga yang bisa mempengaruhi karena dalam kandungan rokok itu juga banyak kita tahu kandungannya itu seperti ter ya dan sebagainya itu yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada organ-organ di dalam tubuh. Yang ketiga adalah obesitas. Jadi obesitas ini dianggap bisa juga menjadi faktor risiko selain karena profil lipidnya tinggi pada orang-orang obes, jaringan lemaknya juga meningkat, permukaan tubuhnya juga lebih besar, aktivitasnya juga lebih sedikit karena kondisinya membuat agak sulit melakukan pergerakan ya. Yang keempat adalah aktivitas yang kurang ya. Jadi ini biasanya pada orang-orang yang jarang berolahraga, sering berpergian dengan kendaraan ya. Jadi banyak kita temukan pada dulunya itu pada usia-usia tua karena kondisi degeneratif, makanya banyak penyakit jantung. Tetapi sekarang diyakini banyak usia-usia muda yang menderita serangan jantung. Ini diperkirakan akibat aktivitas fisik yang kurang, gaya hidup yang dipenuhi dengan intake makanan siap saji ya, seperti itu. Dan adanya produk-produk yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ jantung. Yang keempat adalah yang kelima dislipidemia ya. Jadi ini dislipidemia merupakan suatu kondisi yang memudahkan terjadinya aterosklerosis. Nanti kita lihat bagaimana mekanisme aterosklerosis menyebabkan ACS hingga menjadi infak miokard akut dan lama-lama menjadi congestive heart failure. Berikutnya adalah diabetes mellitus.
Jadi diabetes mellitus ini dianggap kegagalan pada pankreas untuk menstabilkan atau menjaga agar kadar gula darah basal dalam batas normal, ya, karena peningkatan intake sehingga menyebabkan jumlah glukosa. Kita tahu bahwa kadar glukosa yang tinggi bisa menyebabkan viskositas darah semakin lambat. Jadi gerakan aliran darah juga itu akan mengalami gangguan dan memudahkan terjadinya penumpukan. Yang berikutnya adalah mikroalbumin uri. Jadi ini biasa kita temukan pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal akibat suatu penyakit, di mana albumin yang harusnya tidak lolos dari ginjal dalam filtrasi ternyata banyak melewati dan tidak diserap kembali, tidak mengalami namanya sekresi, sehingga banyak terbuang di dalam bersama dengan urin. Berikutnya adalah umur. Jadi umur sekarang sebenarnya tidak dianggap lagi sebagai faktor risiko, ya, karena banyak ditemukan terutama di negara-negara berkembang itu orang-orang yang memiliki usia dengan aktivitas yang berlebihan, ya. Mungkin kalian pernah nonton suaminya siapa Bunga Citra Lestari, dia mengalami aktivitas fisik yang berlebihan sehingga ternyata sangat disayangkan mengalami serangan jantung. Padahal kalau kita lihat itu kondisi kesehatannya atau cara menjaga kesehatannya itu bagus sekali, ya. Tapi ya semua itu kembali lagi ke takdir masing-masing karena semua umur pasti sudah ditentukan. Berikutnya adalah riwayat keluarga atau jadi biasanya juga itu ada riwayat keluarga di mana orang tua memiliki riwayat penyakit jantung atau bayi-bayi yang dilahirkan dengan kondisi-kondisi kelainan jantung, ya, seperti itu. Jadi ini untuk yang bertanda bintang masuk di dalam komponen sindrom metabolik, ya. Ini diambil dari JNC 7 2003. Walaupun lama ini tapi masih hampir sama dengan JNC 11. Nah, ini adalah proses terjadinya aterosklerosis. Jadi kita lihat ini ototnya terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Jadi kalau dia dalam keadaan intak, ya, kita bisa lihat aliran darah pasti juga akan lancar, tidak ada sumbatan. Nah, ketika terjadi kerusakan, ya, maka ini terjadi luka, ya. Kalau kalian sudah nanti belajar di blok hema, kalian akan mempelajari bagaimana proses terjadinya koagulasi ketika terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Otomatis semua protrombin dan sebagainya itu akan diaktifkan sehingga mudah terjadi pembentukan fibrin, ya. Seperti itu. Jadi pada keadaan kerusakan endotel, maka beberapa keadaan-keadaan bisa terjadi seperti mudahnya terjadi peningkatan lipid, hipertensi akibat vasokonstriksi dari pembuluh darah karena adanya luka sehingga fibrin menutupi, harusnya diameternya tadi 10 karena ada di situ jaringan fibrin yang tidak didegradasi, akhirnya mempersempit diameter dari pembuluh darah. Merokok ini juga dianggap ternya bisa mengalami penumpukan pada pembuluh darah atau baik yang intake maupun yang mengalami kerusakan. Berikutnya adalah homocysteine dan faktor-faktor hemodinamik, contohnya hipertensi, adanya racun, virus, dan reaksi imun. Kita
Stop sejenak ya, lagi azan. Yang mau ke belakang silahkan. Yang mau sholat silahkan izin sholat ya. Tapi satu-satu saja. Tidak usah bersamaan. Masih kelihatan ininya kah? Masih kelihatan? Masih kelihatan. Oke. Yang mau yang mau sholat silakan sholat. Ketua kelasnya tolong diingatkan lah kalau habis nih waktunya. Saya juga enggak tahu bagaimana nanti waktunya sudah sampai jam berapa. Oke. Kalau di jadwal sampai 15.40. Mulai jam 1 ya atau jam 2? Dok, tadi mulai jam 2 dok. Oke, 15. Dok 15.40. Oke, kita lanjut ya sampai di nomor 2 ya. Jadi ketika ini kerusakan pada endotel pembuluh darah berlanjut, maka akan terjadi disfungsi dari endotel, di mana permeabilitasnya akan meningkat, jadi mudah terjadi perlengketan leukosit di di sekitar permukaan pembuluh darah, mudah terjadi monosit dan terjadi emigrasi. Jadi saya ceritakan kembali sedikit ya, mudah-mudahan tidak membuang waktunya adik-adik. Jadi begitu kita mengalami luka ya, maka respon yang pertama kali terjadi adalah vasokonstriksi pada daerah yang luka. Kenapa? Supaya aliran darah tidak banyak terbuang dari daerah yang luka. Yang kedua adalah terjadi namanya hemostasis primer ya. Hemostasis primer itu diawali oleh aktivitas dari trombosit ya. Jadi trombosit ini merupakan keping-keping darah yang berfungsi untuk menutup luka. Jadi begitu terjadi luka, maka trombosit akan mengalami pertama perlengketan atau adhesi ya. Begitu terjadi adhesi, dia akan mengeluarkan reseptor-reseptornya sehingga dia bisa berikatan dengan bagian bawah dari pembuluh darah. Saya lupa namanya. Jadi begitu dia terpicu atau terstimulasi, dia akan membentuk agregasi ya. Setelah dia melekat, dia akan beragregasi dengan teman-temannya, lama-kelamaan dia akan membentuk giant trombosit. Nah, gunanya ini semua dia mau melakukan penutupan pada luka. Kalau hemostasis primer berhasil menutup luka atau lukanya sangat-sangat kecil, kemungkinan dia tidak akan berlanjut menjadi hemostasis sekunder ya. Tetapi kalau hemostasis primer tidak terjadi, maka akan berlanjut menjadi hemostasis sekunder. Nah, pada hemostasis sekunder itu terjadi pengaktifan dari faktor-faktor koagulasi baik yang sifatnya ekstrinsik maupun sifatnya intrinsik. Nah, kalau terjadi itu faktor koagulasi
dia akan mengaktifkan plasminogen, fibrinogen sehingga akan terbentuk namanya sumbatan yang jauh lebih besar. Nah, sumbatan ini harus dihancurkan oleh plasminogen. Kalau dia tidak dihancurkan, maka dia akan mengecilkan dari pembuluh darah. Berbeda halnya dengan plak dari aterosklerosis, di mana plak tersebut akan melekat pada daerah pembuluh darah yang mengalami injury, maka lemak-lemak ini akan mengalami proses oksidasi dan akumulasi sehingga plak ini nanti akan terlepas akibat aliran darah yang kuat dan itu nanti yang akan membentuk trombus ya. Trombus ini bisa melekat pada jadi trombus yang lepas itu akan membuka pembuluh darah sehingga di situ nanti akan melekat semua leukosit, monosit, semua sel-sel radang akan melekat di situ sehingga dia akan membentuk lagi plak yang baru, tetapi bukan lagi isinya lipid ya, tetapi dia akumulasi dari lemak, dari sel-sel radang dan sebagainya yang sewaktu-waktu itu bisa juga lepas dan akan membentuk trombus ya. Jadi ini adalah kumpulan dari lipid dan sel-sel radang termasuk makrofag yang kita sebut sebagai fatty streak ya. Jadi fatty streak nanti ini dia lama-lama akan membentuk trombus atau fibros ya. Jadi kalau dia lepas nanti ini karena aliran darah yang kencang, di sini nanti lagi luka. Nah, trombusnya nanti ini kalau dia tepat masuk ke pembuluh darah jantung, dia nanti yang akan mengganggu oksidasi dari pembuluh darah jantung sehingga bisa menyebabkan keluhan nyeri dada ya. Jadi nyeri dada itu biasanya terjadi karena adanya gangguan oksigenasi dari jantung, sirkulasi jantung seperti itu ya. Jadi trombus ini bisa sifatnya stabil ya. Makanya kita sebut sebagai angina, stabil angina karena ini trombusnya tidak bergerak ya. Apakah dia akumulasi lipidnya terlalu lekat kah ya? Atau dia ukurannya terlalu besar dan dia intak di situ tidak lepas-lepas nih. Jadi dia semakin lama semakin membesar, akhirnya dia akan menutupi pembuluh darah. Kalau dia pembuluh darahnya di bagian perifer ya mungkin kita akan cuma merasakan nyeri-nyeri sedikit. Nanti lepas baru masuk ke jantung baru kita juga rasa. Tapi kalau dia ini pembuluh fibropathy ateromanya berkumpul di sirkulasi kardiovaskuler ya otomatis akan menyebabkan nyeri dada. Nah, kalau dia trombusnya lepas, nah itulah yang kita sebut sebagai angina yang sifatnya tidak stabil, artinya dia tidak intak ya. Jadi dia bisa mudah melepas. Nah, itu tadi dasarnya terjadinya aterosklerosis. Jadi walaupun prosesnya lambat, tetapi kalau dia sudah mencapai pembuluh-pembuluh darah sirkulasi atau pembuluh jantung, maka dapat memberikan bahaya bagi orang-orang yang mengalami aterosklerosis ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa aterosklerosis itu adalah penimbunan dari plak lemak ya. Jadi lemak terutama lemak jahat baik itu kolesterol total, LDL dan trigliserida itu nanti yang bisa menyebabkan akumulasi lipid di dalam sirkulasi terutama pada otot pembuluh darah. Jadi ini dasarnya terjadinya akut coronary syndrome maupun infark miokard akut. Jadi ini seperti yang kita mungkin semua masih ingat di fenomena gunung es. Jadi aterosklerosis menjadi akut coronary syndrome. Jadi apa itu akut coronary syndrome? Akut coronary syndrome itu artinya adanya penebalan. Jadi sebenarnya dia
gangguan oksigenasi pada jantung ya, jadi menyebabkan jantung mengalami nyeri ya. Kenapa bisa terjadi oksigenasinya menurun? Karena adanya sumbatan. Sumbatannya itu bisa berupa penebalan atau pengerasan pada dinding arteri. Kenapa bisa? Apa yang isinya itu sampai dia bisa menebal? Karena ternyata diyakini bahwa ini kolesterol maupun lipid, termasuk kalsium juga, dia memiliki kemampuan untuk melekat pada pembuluh darah yang mengalami luka, ya. Jadi dia bisa lama di situ menebal dan mengeras. Kalau dia bisa kalau lama-kelamaan itu nanti dia bisa terlepas. Sama itu kalau ada kotoran, bukan kotoran, batu ya, batu kayak batu di air, di bawahnya air terjun. Walaupun dia kuat sekuat apa, tetapi selalu di apa namanya, dikenai air begitu. Sama juga kalau di pembuluh darah toh, kalau misalnya ada selang, toh selang. Ini selang air tak itu dari sananya sudah kotor. Jadi di selang itu biasa melengket warna-warna hitam toh di pembuluh darahnya. Lama kelamaan itu selang yang tadinya lancar airnya tiba-tiba jadi lambat. Nah, begitu juga kalau ada aterosklerosis di dinding pembuluh darah. Nah, lama-lama itu kotorannya kalau selalu dialiri air begitu, dia nanti lama-kelamaan akan lepas dan pergi ke tempat yang lain. Dan di situ lagi nanti dia yang akan menyebabkan sumbatan kalau ketemu lagi dengan plak-plak yang lain. Nah, kalau plaknya ini masih bisa dialiri, otomatis dia hanya menyebabkan nyeri dada. Waktunya itu sesuai dengan besarnya sumbatan. Tetapi lama-kelamaan kalau sumbatannya itu tidak hancur atau tidak lepas, tapi semakin menggunung, maka dia akan menyebabkan oklusi total. Ya, jadi lama-kelamaan akan bentuk thrombus formation ya. Ini thrombus formation dia akan berjalan ke pembuluh darah berikutnya, dia akan membentuk suatu clot atau sumbatan ya. Bisa juga clotnya ini terjadi pada pembuluh darah tadi yang ditinggalkan sama trombus ya. Bisa membentuk lagi clotting karena tubuh kita membaca ada luka di sebelah sana, jadi kita harus mengaktifkan hemostasis ya, harus mengaktifkan koagulasi seperti itu. Nah, inilah nanti yang kita sebut sebagai unstable angina karena dia tidak melekat. Lama-kelamaan kalau oklusinya menjadi komplit dan menutupi seluruh arteri koronaria, itulah yang disebut sebagai myocardial infarct ya. Jadi infarct itu artinya sama halnya dengan stroke. Stroke itu kan ada hemoragik, ada yang non hemoragik. Kalau yang non hemoragik itu karena sirkulasi atau pembuluh darah tepi dari otak itu sudah tidak dialiri lagi oleh darah, sehingga lama-kelamaan dia menjadi hitam, infark ya. Sama halnya dengan ini, kalau dia sudah tidak pernah dialiri darah, lama-kelamaan dia akan menjadi infark miokard. Semoga kalian mengerti apa yang saya bilang, karena juga jam 1 toh, jadi kalian pasti mengantuk-ngantuk. Apalagi sudah makan siang. Jadi ini adalah klasifikasi berdasarkan gejala klinis dari akut coronary syndrome. Jadi setiap pasien yang masuk ke rumah sakit atau di tempat-tempat perawatan kesehatan yang datang dengan nyeri dada, kalian harus EKG ya. Kenapa Pak? Saya nyeri dada dok, langsung lakukan EKG ya.
sambil memasang oksigen, karena kita pasti curiga, oh ini dia karena gangguan oksigenasi. Harus kita pasangkan oksigen sesuai dengan kondisinya, walaupun dia tidak sesak ya, walaupun dia tidak sesak, karena kita tahu ini oksigenasinya bermasalah. Lalu lakukan namanya EKG. Nah, dari gambaran EKG kita bisa melihat bagaimana ST-nya, gelombang ST ya. Mungkin kalian nanti akan diajarkan cara membaca EKG. Jadi yang mana sih itu ST-nya, ST elevasi ya. Kalau misalnya dia mengalami ST elevasi, kemungkinan kita berpikir bahwa itu adalah miokard infark ya. Tergantung lagi gelombang yang lain. Nah, kalau misalnya dia non ST elevasi, kemungkinan kita golongkan dia non STEMI ya. Jadi ini ada nanti akut coronary syndrome itu terbagi menjadi NSTEMI dan STEMI tergantung dari gelombang EKG atau gelombang ST-nya nanti di PQRS seperti itu. Nah, di sini kita bisa bedakan. Oh, kalau dia NSTEMI berarti kemungkinan dia unstable angina. Nah, kita lihat lagi kira-kira bagaimana gelombang-gelombang yang lain. Kalau misalnya kita temukan gelombang ini, walaupun dia tidak ada ST elevasi, kita golongkan dia sebagai miokard infark, ya seperti itu. Nah, ini semua merupakan suatu kondisi yang harus kita lakukan dengan cepat untuk menyatakan apakah ini pasien ACS atau infark miokard. Kalau memang kita tidak bisa menentukan, kita bisa pantau dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi nanti ada kriteria dari WHO kapan dia dikatakan STEMI, NSTEMI, angina, dan infark miokard. Ya. Nanti kalian akan diajarkan lebih lanjut. Jadi, sorry saya lupa ya. Jadi kalau misalnya ada kelainan di gelombang ST, kita harus periksakan penanda-penanda atau parameternya. Kalau penanda parameternya itu ada kelainan, berarti kita curiga itu dia sudah masuk infark miokard. Ya. Kalau misalnya tidak ada kelainan, ya mungkin dia masih masuk ST elevasi saja atau ACS. Tergantung lagi pemeriksaan labnya, apakah ada peningkatan atau tidak. Insya Allah nanti akan diajarkan gitu sama dokter kardiovaskularnya. Bagaimana membedakan antara ACS yang STEMI dan non-STEMI, bagaimana itu unstabil angina, yang mana itu stabil angina, yang mana masuk infark miokard, ya seperti itu. Jadi di sini ada beberapa marker yang bisa kita gunakan untuk mencurigai bahwa terjadi akut coronary syndrome. Yang pertama itu adalah HSCRP. Jadi HSCRP ini merupakan bagian dari CRP yang dianggap lebih sensitif dari CRP pada umumnya. Jadi CRP itu singkatan dari C-reaktif protein. Jadi C-reaktif protein ini biasanya kita ukur kalau kita mencurigai adanya suatu kondisi inflamasi atau terjadi namanya atherogenesis. Ya. Sedangkan HS artinya high sensitivity, artinya dia lebih sensitif daripada CRP pada umumnya. Ya. Jadi peningkatan kadar CRP merupakan prediktor yang kuat untuk menandakan bahwa terjadi infark miokard, stroke, atau kematian jantung mendadak. Jadi ini sebenarnya kalau hanya CRP banyak digunakan pada inflamasi saja ya, kondisi-kondisi inflamasi, misalnya sepsis ya. Biasanya diminta pemeriksaan CRP dengan prokalsitonin ya, tapi kalau HSCRP itu lebih ke arah pemeriksaan adanya indikasi infark miokard ya atau kelainan pada jantung. Yang kedua adalah
protein C dan protein S. Sebenarnya ini protein C dan protein S ini masuk ke dalam golongan koagulasi, ya, di mana dia sebagai antikoagulan vitamin K dependen. Jadi dalam siklus hemostasis sekunder kita akan temukan posisi protein C dan protein S di mana dia bekerja. Jadi kalau protein C ini dia berguna untuk menginaktivasi faktor 5 dan faktor 8. Jadi kalau faktor 5 dan faktor 8 tidak terbentuk, artinya protein C teraktivasi, ya. Biasanya ini kalau sudah terlalu banyak nih terbentuk trombus, ya. Jadi protein C ini dia disintesis di hati. Jadi pada saat terjadi pengaktifan dari hemostasis sekunder, di sini dia berguna untuk menghentikan supaya trombosis tidak terjadi secara terus-menerus. Jadi ada beberapa penyakit itu yang mana orang mengalami bukan sebenarnya tidak ada, tapi dia gangguan. Jadi dia tidak memiliki protein C dan protein S. Jadi dia gampang sekali mengalami trombus ketika hemostasis sekundernya teraktivasi, terutama yang sifatnya intraseluler. Yang kedua adalah protein S, ya. Jadi protein C dan protein S ini sama-sama disintesis di hati, tetapi protein S bisa juga kita temukan pada sel endotel dan dia merupakan kofaktor untuk mengaktifkan protein C. Jadi protein S ini mengaktifkan protein C dan protein C menghambat kerja dari faktor 5 dan faktor 8. Di mana kita tahu faktor 5 dan faktor 8 merupakan faktor yang digunakan dalam jalur bersama untuk terjadinya aktivasi dari pembentukan trombus, ya. Protein C dan protein S ini bukan merupakan pemeriksaan yang rutin karena pemeriksaan ini sangat mahal, tetapi bisa kita gunakan untuk membantu ketika ada pasien yang mengalami nyeri dada di mana terbentuk terus trombusnya. Jadi kita khawatir kenapa nih nyeri dadanya berlanjut-lanjut terus dan semakin memberat. Kemungkinan ada gangguan dalam proses trombosisnya, ada gangguan dalam proses koagulasi. Makanya dia biasanya dikasih penambahan vitamin K pada pasien-pasien yang mengalami nyeri dada yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah D-dimer, ya. Jadi D-dimer ini merupakan produk akhir dari degradasi fibrin. Jadi itu kalau sudah terbentuk trombus, ini saya lupa ingat, nah. Kalau sudah terbentuk trombus, itu nanti plasminogen diaktifkan menjadi plasmin. Nah, plasmin nanti ini yang akan mendegradasi fibrin, ya. Tolong dikoreksi nanti kalau saya salah, saya lupa ingat ini jalur-jalur intrinsik dan ekstrinsik dari hemostasis sekunder. Agak-agak lupa ingat, Mak. Jadi dia merupakan produk akhir dari degradasi fibrin. Jadi dia merupakan molekul kecil dia molekulnya, tetapi kalau dia meningkat kita bisa tahu, oh berarti ini banyak plak yang terbentuk, tetapi dia berhasil didegradasi seperti itu. Jadi ini D-dimer menunjukkan terjadinya hiperkoagulasi, ya. Berarti ada respon berlebihan dari faktor-faktor koagulasi. Nah, ini juga bisa berbahaya karena menunjukkan banyak terjadi trombus. Yang keempat adalah antitrombin 3. Jadi antitrombin 3 ini dia menghambat kerja dari trombin, dia disintesis di hati, dia sifatnya sebagai serin protease. Jadi dia juga bisa sebagai enzim untuk menghambat kerja dari faktor 9, 10, dan 11, ya.
Jadi kalau kita berbicara tentang faktor jalur koagulasi pathway atau koagulasi pathway itu kan ada jalur intrinsik, jalur ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu yang paling dominan itu faktor 5 dan 8, ada faktor 2 sebagian. Kalau jalur intrinsik itu yang paling banyak ya, faktor 9, faktor 11 dulu mengaktifkan 10, lalu mengaktifkan 9, lalu masuk ke jalur bersama, dia akan bersama-sama faktor 5, lalu faktor 8, dan akhirnya terbentuk namanya trombus. Ya, jadi yang paling sering itu diperiksakan untuk ACS adalah HSCRP dan D-dimer. Apa itu HSCRP? Jadi tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi HSCRP itu berasal dari merupakan bagian dari CRP. CRP ini dia disintesis oleh hati. Jadi dia akan mengalami peningkatan ketika terjadi inflamasi pada hepar ya. Inflamasi pada hepar. Nah, atau bisa juga disebabkan karena adanya peningkatan resistensi dari insulin. Nah, HSCRP ini akan masuk ke dalam sirkulasi, termasuk ke sirkulasi jantung, dan dia akan menyebabkan kerusakan pada, bukan sebagai kerusakan, dia sebagai penanda adanya peningkatan inflamasi. Nah, inflamasinya ini kita tidak tahu di mana, apakah di jantung atau di hepar itu sendiri atau karena kondisi penyakit tertentu seperti DM. Jadi di sini ada tabel yang jadi ini sebenarnya HSCRP levelnya itu berbeda-beda untuk setiap negara, tergantung dari alat yang mereka gunakan ya. Jadi ini sifatnya belum internasional, masih berbeda-beda untuk setiap negara ya. Jadi itu kalau kita mau jadi yang ada itu biasanya hanya pemeriksaan rutin saja. Jadi kalau dia kadarnya itu dia di bawah 1 ya, atau dianggap 0. Sebenarnya CRP itu tidak boleh ada, tetapi masih dianggap resiko rendah kalau dia di bawah 1 mg per liter. Dia dianggap sudah moderate atau sudah warning kalau dia sudah 1 sampai 3 mg per liter. Dikatakan dia high kalau dia sudah kita temukan lebih dari 3 mg per liter. Ini ternyata saya punya slide-nya ya. Jadi ini kita tahu lagi tentang kaskade koagulasi ya. Jadi jalur koagulasi ketika hemostasis sekunder teraktivasi. Jadi ini letaknya protein C dan protein S. Jadi protein S itu dia mengaktifkan protein C ya. Jadi kalau protein C aktif, dia akan menghambat kerja dari faktor 8 dan faktor 5 ya. Jadi ini faktor 10 sebagai faktor yang digunakan jalur bersama. Jadi kalau nanti dia terbentuk trombin secara hemostasis ya, secara alami naturalnya seperti itu. Tidak ada kelainan yang lain. Jadi kalau sudah terbentuk trombus ya, supaya trombusnya ini tidak menutupi pembuluh darah atau menutupi atau bisa memperkecil diameter dari pembuluh darah, maka akan diaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin nanti ini yang akan membentuk clot formation. Dia akan membentuk semacam format yang akan menutup daerah luka ya. Nah, supaya ini daerah luka tidak mengalami, kan mungkin ada yang pernah mengalami luka toh, nanti lama-kelamaan kalau dia sembuh ada kayak jaringan parut ya, seperti itu. Nah, jaringan parut ini kan dia tidak elastis. Supaya tidak terjadi terus-menerus begitu, dia akan mengaktifkan nanti plasminogen supaya ini degradasi. Nanti keluar nih jadi D-dimer. Hasil akhirnya jadi D-dimer ya, seperti itu. Kalau ada yang tidak mengerti langsung raise hand atau aktifkan audionya.
Oke, D-dimer. Jadi D-dimer ini tadi saya sudah jelaskan bahwa setelah terbentuk trombus, dia akan membentuk mengaktifkan fibrinogen menjadi ini akan terbentuk plasminogen menjadi plasmin. Nanti ini dia akan merubah fibrinogen menjadi fibrin. Nanti ini fibrinnya akan pecah ya, membentuk suatu molekul-molekul kecil yang kita sebut sebagai D-dimer. Ini merupakan metode pemeriksaan dari D-dimer ya. Jadi ini merupakan metode ELISA ya. Jadi metode ELISA itu antigen bertemu dengan antibodi. Jadi ini di dalam sirkulasi kalau terjadi ikatan antara antigen antibodi, dia akan terbaca oleh alat berdasarkan kadar yang kadarnya itu menggambarkan jumlah molekul-molekul atau kompleks yang mengalami ikatan. Nah, ini di sini ada metodenya ya. Jadi metode pemeriksaan D-dimer itu ada yang sifatnya aglutinasi. Jadi ceritanya dia menambahkan suatu zat sehingga dia terjadi yang tadinya ini molekul RBC-nya itu ini kan RBC antara satu sel dengan sel yang lain itu tidak akan saling ikat mengikat karena dia memiliki saya lupa istilahnya. Jadi dia zeta potensial. Jadi dia bermuatan negatif di sini. Jadi tolak menolak sesama temannya. Bayangkan itu kalau sel darah merah tidak tolak menolak, dia akan melengketan beragregasi antara satu dengan yang lainnya. Ya, kuasanya ternyata Allah. Jadi dia tidak akan melekat antara satu dan yang lain. Nah, dengan adanya D-dimer ya, maka D-dimer ini nanti yang akan mengalami aglutinasi dengan sel darah merah yang kemungkinan mengandung. Jadi kita menambahkan nanti regen, ini regennya yaitu aglutinasi antibodi. Ini adalah dianggap antigennya, jadi diharapkan di sini ada D-dimernya. Jadi kalau ada D-dimernya dia akan mengikat dengan eritrosit sebagai antigen dan regennya sebagai antibodi. Nah, kalau ada aglutinasi berarti kita anggap ini positif. Jadi ini aglutinasi assay itu sifatnya kualitatif, hanya bisa mengetahui ada atau tidak, tetapi dia tidak bisa mengukur berapa kadarnya. Ya. Sedangkan ini adalah metode ELISA, jadi ini jauh lebih canggih lagi. Jadi dia selain menggunakan ikatan antigen antibodi, dia juga menambahkan regen yang bisa memberikan biasanya perubahan warna. Jadi berapa perubahan warnanya sudah dikonversi ke alat bahwa ini kadarnya. Kalau dia warna hijau muda, kadarnya sekian. Kalau dia hijau tua, kadarnya sekian. Kalau dia jadi warna merah, kadarnya sekian. Seperti itu. Nah, ini namanya metode latex. Mungkin sudah pernah dengar metode latex toh? Pada pemeriksaan nanti praktikum rheumatoid factor, asto, dan sebagainya. Itu semua menggunakan metode latex. Jadi metode latex itu kita pakai kertas latex namanya. Di kertas latex itu sudah dilapisi namanya antigen atau antibodi. Jadi begitu kita tetesi serum yang ada antigen atau antibodinya, dia akan membentuk aglutinasi, saling mengikat. Biar kok bolak-balik itu kertas, dia tidak akan tumpah karena ada yang ikat di dalam kertas itu, di dalam latexnya. Oke? Oke, ini penyakit yang kedua adalah infark miokard akut. Jadi dia merupakan keadaan di mana terjadi nekrosis pada sebagian area di otot jantung akibat sumbatan yang menyebabkan suplai darah ke otot jantung itu tidak maksimal. Jadi ini tadi yang saya bilang terjadi setelah adanya ruptur dari plak aterosklerosis. Jadi dia menutupi yang plaknya tadi itu lepas akibat
aliran darah, dia menutup di tempat yang lain yang pembuluh darahnya itu diameternya jauh lebih kecil dibandingkan yang dia tadi tinggalkan, ya. Jadi dia membentuk formasi yang kita sebut platelet rich thrombus, ya. Jadi kenapa disebut platelet rich? Karena kita tahu nih tadi toh kalau ada luka di situ nanti akan terjadi hemostasis primer. Hemostasis primer itu dilakoni sama platelet. Platelet melekat, bergandengan sama teman-temannya, membentuk menjadi besar. Ya, kalau dia lepas di situ di dalamnya ada lipid, ada trombus, ada makrofag, ada monosit. Kan sifatnya kalau ada inflamasi bagaimana toh pernah lewat biomedik toh? Biomedik itu diajarkan sistem imun. Bagaimana kalau terjadi luka, pasti ada sel-sel radang teraktivasi, membentuk ada inflamasi, ada komplement dan sebagainya, ya. Jadi trigger formasi ini akan memblok aliran darah ke arteri koroner. Jadi untuk menegakkan diagnosis infak miokard akut ada 2 dari 3 kriteria WHO. Nanti diajarkan sama dosennya lebih lanjut ya. Yang jelas klinisnya itu dia selalu datang dengan riwayat nyeri dada. Jadi begini saja. Nanti saya ajar trik-triknya membaca soal ya. Kalau ada orang datang nanti soalnya nyeri dada, pikirkan mau ke arah infark dengan akut, dengan ACS. Kalau ada orang datang dengan edema atau bengkak pada tungkai atau sesak, pikirkan mau saja congestive heart failure. Simple Ji. Itu jantung tidak terlalu susah. Itu saya keluhannya. Nah, kalau ada yang datang dengan sianosis, baru kau lihat umurnya ya kecil-kecil, tidak terlalu dewasa, kemungkinan dia ada riwayat penyakit genetik atau kongenital. Begitu saja. Nah, yang seperti tadi saya bilang, orang datang dengan nyeri dada harus menanyakan durasinya sudah berapa lama, karena itu menunjukkan adanya kerusakan pada jantung sesuai dengan besarnya gangguan yang terjadi atau kerusakan yang terjadi. Jadi kalau ada orang datang dengan nyeri dada harus pasang oksigen dan lakukan EKG ya. Di sini ada perubahan gelombang ST dan gelombang Q. Nah, di laboratoriumnya ada perubahan pada enzim-enzim jantung. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat kalau ada 2 dari 3 kriteria yang dianjurkan oleh WHO berdasarkan klinis, EKG dan lab, berarti kita anggap itu sebagai infak miokard. Tadi itu kan di sebelah sana cuma lihat saja gelombangnya. Oh kalau gelombangnya dia tidak ada masalah, berarti periksa lab. Tapi kalau gelombangnya tidak ada, maksudnya gelombangnya tidak ada masalah, kita menganggap dia ACS. Kalau misalnya gelombangnya bermasalah, gelombangnya bermasalah, kita periksa labnya. Kalau labnya aman, berarti kita anggap dia infark atau ke ACS. Kembali lagi lihat gelombang Q-nya ya, nanti akan diajarkan. Oke, ini adalah marker atau parameter yang digunakan untuk menegakkan infak miokard. Jadi tadi sudah sepakat nih kita kalau infak miokard itu nyeri dada akibat jantung mengalami gangguan oksigenasi. Jadi lama-kelamaan itu jantung mengalami rusak ya. Jadi ceritanya ini infak miokard akut karena dia gangguan oksigenasi, lama tidak teraliri sama darah, akhirnya dia mengalami infark. Nah, infark itu bisa menyebar dari tadi bentuknya cuma 5 cm, akhirnya karena di belakangnya lagi tidak teraliri, nah ikut-ikut nih semua jadi infark, jadi menunjukkan ada kerusakan pada jantung. Nah, ketika jantung mengalami kerusakan, dia melepaskan suatu molekul, ya. Jadi kalau kayak kita nih begitu, apa contoh bagusnya? Oh ya, kalau misalnya kita punya kasur, toh ini kasur bertahun-tahun nih lobang dan sebagainya, otomatis ada yang keluar toh. Apakah itu kapuknya kah? Apakah bebek apa?
bulu-bulu angsa kah, dan sebagainya, tergantung produknya. Sama ini jantung, kalau dia mengalami gangguan oksigenasi, mungkin dia masih ACS, jadi begitu dia berlanjut jadi total dan sebagainya, dia mengalami infark. Nah, akhirnya infark ini bikin dia mengalami kerusakan. Nah, begitu dia mengalami kerusakan, dia akan melepaskan suatu produk. Produknya itu ada dua. Apakah itu produk dari dirinya sendiri berupa enzim atau dia produknya akibat kerusakan yang terjadi di jantungnya. Makanya markernya ada dua kita kenal. Yang pertama itu enzim jantung, yang kedua adalah produk atau protein yang disebabkan kerusakan jantung. Jadi ini harus kita bedakan ya, yang mana enzim, yang mana produk. Nah, dulu saya itu bingung Kak, yang mana ini enzim, yang mana produk. Akhirnya menarik kesimpulan bahwa yang ada ase-asenya itu kemungkinan dia adalah enzim, tapi tidak semua yang tidak ada asenya bukan enzim ya. Bisa saja ada tidak ada asenya tapi dia enzim. Jadi ada enzim-enzim jantung yang kita kenal. Yang pertama itu adalah kreatinin kinase. Jadi ini kreatinin kinase ada 3 jenisnya ya. Ada CKMM, ada CKMB, ada CKMMB sama CKB ya, CKBB ya. Yang kedua adalah laktat dehidrogenase atau LDH. Yang ketiga adalah aspartat transaminase. Jadi ini biasa kita dengar mungkin di pemeriksaan laboratorium SGOT ya. Jadi ini nama lain dari SGOT, serum glutamic pyruvic transaminase. Jadi itu nama lain dari serum glutamic oxalate transaminase. Jadi nama lain dari aspartat transaminase. Kalau dia SGPT biasanya beda lagi namanya ya, ALT. Biasa kalau SGPT itu ALT. Berikutnya adalah hidroksibutirat dehidrogenase. Sedangkan produk kerusakan jantung itu adalah ini kita sudah kenal toh apa itu troponin, troponin I, troponin T, dan mioglobin dan myosin light chain. Jadi ini tadi apa itu kreatinin kinase? Jadi kreatinin kinase itu merupakan suatu enzim yang akan mempertahankan terjadinya supaya terjadi hidroksilasi ATP. Artinya kalau ATP sudah digunakan, dia berusaha kembali untuk mengembalikannya supaya tubuh tidak mengalami gangguan kekurangan dari molekul ATP. Jadi ini merupakan ikatan-ikatan karbon yang membentuk molekul kreatinin kinase. Jadi CK itu kita sebut CK total terdiri dari 3 isoenzim yaitu CKBB ya, namanya juga brain ya, CKBB brain, berarti dia hanya terdapat di otak dan sebagian di paru-paru. Yang kedua adalah CKMM atau muskulus. Jadi dia didominasi ditemukan di muskulus atau otot-otot skelet. Yang ketiga adalah CKMB. Jadi CKMB ini 10-15% itu kita temukan di otot jantung. 5%-nya itu ditemukan di otot skelet. Jadi dia CKMB ini merupakan marker yang paling spesifik ya. Marker yang bisa sekali kita deteksi karena kadarnya itu kan tadi sudah tahu nih bagaimana syarat-syarat parameter yang baik toh dia kadarnya sebenarnya tidak ada, kalaupun ada itu dia sangat-sangat kecil. Kalau ada meningkat sedikit dianggap dia sifatnya spesifik. Artinya jangan ragukan kemungkinan ada kelainan. Jadi CKMB ini merupakan alat diagnostik untuk
menegakkan diagnosis akut miokard infark karena dia mempunyai spesifisitas yang tinggi. Karena kita sudah tahu dia terdapat terutama terdapat pada otot jantung. Jadi kalau terjadi kerusakan pada otot jantung, dia akan dilepaskan oleh otot jantung yang mengalami luka. Jadi dia akan terdeteksi di dalam darah, terutama di serum, 4-6 jam setelah serangan. Jadi kita harus tahu ini pasien nyeri dadanya atau serangan jantungnya itu berapa jam nih, ya? 4-6 jam kah atau berapa? Terus kadarnya itu mencapai 12-24 jam. Jadi kalau ada orang masuk sudah berapa lama, kapan dia mulai serangan? Oh sudah 5 hari nih dok, jangan lagi periksakan CKMB-nya karena dia sudah tidak ada atau sudah menurun pada hari kedua dan hari ketiga. Jadi tergantung kadarnya berapa waktu dia dilepaskan ya. Semakin banyak dia dilepaskan, semakin besar cedera yang terjadi dan semakin lama kadarnya menurun di dalam plasma. Jadi bagaimana kita mengukur molekul dari CKMB ini? Jadi ada 2 cara untuk mengukur keberadaan dari CKMB. Yang pertama itu adalah dengan mengukur aktivitasnya, ya. Yang kedua adalah dengan mengukur massanya atau berat molekulnya. Jadi untuk mengukur aktivitasnya kita menggunakan metode pemeriksaan namanya teknik analitik klasik, di mana dia melakukan pemeriksaan dengan menggunakan bantuan fotometris kinetika. Jadi ini nanti dia dihitung aktivitasnya, kira-kira berapa lama dia menghilang. Jadi ini biasanya CKMB diminta pemeriksaannya secara serial. Ya, kalau ada orang bilang secara serial artinya sama dengan DBD. Dia diminta pemeriksaan serial trombosit, artinya per 8 jam. Selalu diminta untuk memantau terjadinya kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang sifatnya urgen, ya. Sama dengan ini CKMB, biasanya dia diminta kalau tidak salah itu 1-2 jam. Paling sering itu 3 jam atau 6 jam. Untuk mengukur aktivitas CKMB ini dianggap belum cukup sensitif dan dia kurang spesifik karena banyak hal yang mempengaruhi. Bisa saja jumlah ukuran dari kerusakan dari jantung, bisa juga karena keadaan-keadaan lain, karena kita tahu ini CKMB juga dilepaskan oleh beberapa tempat ya, termasuk di paru. Selain itu hasilnya memerlukan waktu yang lama, jadi waktu pemeriksaannya ini lama dan dinyatakan dalam unit per liter atau international unit per mililiter. Berbeda halnya dengan pengukuran massa dari CKMB, dia sudah menggunakan alat-alat yang canggih yang kita sebut yang menggunakan metode enzim immunoassay. Alatnya itu disebut sebagai ELISA. Jadi dia menggunakan antibodi monoklonal ya, seperti kita ketahui bahwa satu antigen akan mengenali satu antibodi akan mengenali satu antigen. Jadi dia sifatnya spesifik, dia tidak akan terjadi ikatan kalau dia tidak kenali. Jadi nanti ini akan dipasang namanya antibodi monoklonal. Kalau dia cocok dengan antigen yang akan kita ukur, pasti dia akan mengalami ikatan. Nah, ikatannya nanti ini akan dikonversi ke alat untuk mengetahui berapa kadar dari CKMB-nya. Nah, ini pemeriksaannya itu lebih dini, lebih cepat kita tahu dan sifatnya sensitif. Karena kita tahu, oh molekulnya banyak di dalam darah, ya, jumlahnya banyak, dia tidak dipengaruhi sama aktivitas. Yang ketiga adalah cukup spesifik, jadi peningkatannya walaupun kecil tetap bermakna. Waktu pemeriksaannya sangat singkat, tidak sampai 1 jam, dan hasilnya dinyatakan dalam nanogram dan nanogram per mililiter.
Ini ada 3 syarat untuk menegakkan diagnosis infark miokard berdasarkan kadar CKMB pada setiap orang berdasarkan jenis kelamin. Jadi ternyata itu kadar CKMB pada setiap orang berdasarkan jenis kelamin itu berbeda ya. Ini tergantung dari ikatan karbonnya ini juga. Ini kalian tidak perlu terlalu menghafal atau sekedar tahu saja ya. Jadi persentase CKMB di dalam check-up secara total itu lebih dari 6%. Jadi kalau dia masih kurang dari 6%, mungkin kerusakannya cuma di otot skelet, belum sampai ke otot jantung. Begitu katanya. Jadi tergantung keadaannya. Ingat saja nilai-nilainya yang tadi itu yang resiko rendah, resiko sedang, resiko berat. Kalau dia lebih dari 6, kelainannya di mana? Kalau dia kurang dari 6, kelainannya di mana? Ya, oke. Yang ini adalah jadi untuk pemeriksaan selain CKMB yaitu AST dengan enzim-enzim yang lain. Mungkin saya tidak jelaskan lebih lanjut ya, karena ini AST nanti akan dijelaskan di blok gastro ya. Ini masuk ranahnya blok gastro. Karena dia nanti akan membahas terkait SGPT dan SGOT, artinya dia penanda atau fungsi dari hepar ya. Kalau ini hidroksibutirat dehidrogenase ini sudah ditinggalkan karena dianggap tidak spesifik lagi. Laktat dehidrogenase ini biasanya nanti kita akan pelajari di saya tidak tahu apakah diajarkan atau tidak di blok analisa cairan ya, cairan pleura dan sebagainya. Ini nanti akan dijelaskan. Jadi saya langsung lanjut jadi yang paling sering itu kalau ada infark miokard itu yang diperiksakan adalah CKMB dan troponin IT. Ya, jadi ini ada troponin. Jadi troponin itu merupakan filamen tipis dari otot jantung yang merupakan bagian dari stria dari muscle fiber yang terdiri atas. Jadi kita tahu toh pergerakan itu bagaimana bisa terjadi karena bagian otot itu ada namanya filamen aktin, troponin, dan tropomiosin. Kalau ada kontraksi, apa yang terikat. Kalau fase istirahat, apa yang terikat ya. Jadi troponin T ini, troponin itu terdiri dari troponin T dan troponin I serta troponin C. Jadi nanti kita lihat bagaimana komposisi yang terdapat pada setiap troponin. Jadi troponin C ini merupakan susunan asam amino di otot jantung dan di otot skelet yang sifatnya identik tetapi tidak bisa diukur untuk menandakan adanya kerusakan pada otot jantung ya. Makanya ini troponin C nanti tidak dipakai. Yang paling sering dipakai itu adalah troponin T dan troponin I. Karena troponin T ini mirip Ki di otot maupun di jantung. Jadi kalau kita temukan dia meningkat, masih bingung Ki, di mana nih kelainannya? Di otot jantung kah atau di otot skelet? Makanya dia tidak dipakai di dalam marker infark miokard, tetapi yang paling sering dipakai adalah troponin T dan troponin I. Jadi troponin T dan troponin I memiliki komposisi asam amino baik pada otot jantung maupun pada otot skelet yang berbeda. Jadi dia lebih spesifik. Oh, dia lebih ke jantung. Akhirnya kalau ada peningkatan pasti kelainannya di jantung bukan lagi di otot ya, karena kita tahu ini troponin baik itu C, T dan I semua ada di otot ya.
baik itu di otot jantung, di otot skelet, ya, semua ada di otot. Jadi troponin T dan troponin I ini dianggap lebih sensitif dan spesifik untuk mendeteksi adanya nekrosis pada sel miokard dalam kuantitas yang minimal. Jadi selama tidak terjadi kerusakan atau otot-ototnya masih intak, tidak akan mungkin dilepaskan plasma protein yang namanya troponin T dan troponin I. Ya, selama dia intak, makanya dia dianggap sensitif dan spesifik. Kandungan troponin per gram pada jaringan otot jantung dapat 10 kali lebih tinggi dibandingkan CKMB. Artinya dia kalau terjadi kerusakan jantung lebih banyak dilepaskan troponin I dibandingkan dengan CKMB. Jadi kalau kita bilang yang mana lebih bagus dipakai, troponin I, troponin T, atau troponin C? Jawabannya troponin I atau troponin T. Ya, yang mana lebih bagus, CKMB atau troponin? Jawabannya adalah CKMB atau troponin I dan troponin T. Jawabannya adalah troponin, ya, karena CKMB itu tidak terlalu banyak. Jadi dia merupakan penanda biokimiawi. Nanti kita lihat apa perbedaannya troponin T dan troponin I. Tapi kalau tidak ada di slide-ku, kalian harus cari dan itu menjadi tugasnya kalian. Nah, saya tunggu 2 kali 24 jam. Itu tugas pertama, tolong dicatat. Nanti saya mau sampaikan ke Dokter Ani kalau ada tugas. Mudah-mudahan ada di slide-ku, saya lupa-lupa nih. Jadi, penanda biokimiawi yang lebih spesifik dan reliable untuk kerusakan miokard dibandingkan kardiak enzim, baik itu kreatinin kinase total atau kreatinin kinase MB. Ya, ini kita lihat ya. Ini adalah struktur dari troponin yang kompleks, terdiri dari T, C, dan I. Jadi kalau dia terjadi kontraksi, maka aktin akan terikat dengan troponin dan tropomyosin. Dan begitu pula kalau dia mengalami relaksasi, ya, kalian bisa pelajari kembali nanti di blok muskulus bagaimana proses terjadinya kontraksi dan relaksasi pada otot skelet maupun otot jantung, ya. Oke. Jadi troponin merupakan molekul esensial untuk kondisi-kondisi kontraksi di mana dia membutuhkan kalsium untuk memediasi agar terjadi kontraksi maupun relaksasi. Jadi troponin T, ya, jadi nanti kalian tetap tugasnya apa bedanya troponin T dan I minimal 5, ya. Troponin T itu dia lebih spesifik dari troponin I, ya. Terutama pada penyakit-penyakit ginjal dan pada penyakit otot skelet, dia lebih kadarnya itu lebih meningkat. Kelebihannya, dia bisa digunakan sebagai parameter prognostik. Jadi kita bisa tahu, oh prognosisnya ini pasien berdasarkan kadar troponin T-nya. Ya. Terus dia nantinya akan memberikan rapid risk stratification. Jadi dia bisa menggarisi orang, oh ini yang masuk dia resiko apa, seperti itu. Troponin I pada penyakit ginjal maupun pada penyakit otot itu dia kadarnya normal. Berarti yang paling spesifik adalah troponin T untuk penyakit jantung. Ya, seperti itu. Antibody
monoklonal memiliki spesifik yang tinggi, jadi dia tidak ada cross reaction. Cross reaction itu maksudnya nanti dia akan memberikan hasil positif palsu karena dia harusnya mengikat antigen yang spesifik, ternyata karena dia antigennya struktur molekulnya mungkin memiliki struktur yang sama atau mimikri, toh ceritanya mimikri, mirip-mirip kayak kembar begitu. Kayaknya ini yang saya cari, tapi ternyata ada ketidakmiripannya dengan yang seharusnya. Harusnya dia telalatnya sebelah kanan, ternyata ini telalatnya di bagian dahi, seperti itu. Jadi ada namanya cross reaction, dia mengikat antigen yang mirip atau mimikri, artinya bukan antigen yang sebenarnya, cuma mirip saja. Dan kemiripannya itu sedikit sekali. Ya. Oke. Jadi baik troponin T maupun troponin I dia memiliki ukuran yang berbeda, ya. Jadi ukurannya itu troponin T jauh lebih besar daripada troponin I, di mana troponin T itu mulai meningkat 4 sampai 6 atau 8 jam setelah serangan dan puncaknya mencapai 12 sampai 24 jam dan normal setelah 11 sampai 14 hari. Kalau troponin I, dia meningkatnya sama setelah serangan, puncaknya dia lebih kecil, maksudnya puncaknya itu lebih sebentar, cuman 12. Dan normal itu pada hari keempat, jadi lebih lama dia berada troponin T di dalam sirkulasi dibandingkan dengan troponin I. Ini adalah nilai normal yang direferensikan oleh suatu perkumpulan jantung, ya. Jadi ini kita bisa lihat dia kadarnya itu di bawah 0,1. Kalau dia di atas 0,1, saya lupa ini nilainya berapa, dia masuk resiko minor, ya, kerusakan jantung. Saya lupa, ya, 0,1 sampai 1, pokoknya nilainya kecil sekali. Nanti saya coba carikan, ya. Karena ini juga troponin T dan troponin I berbeda juga nilainya berdasarkan metode dan alat yang digunakan. Oh, ini, ya. Jadi ini ada rujukan yang bisa kita gunakan. Kapan kita sebut dia sebagai, jadi infark miokard itu kalau tidak salah ingat dia terbagi menjadi dua, ya. Ada yang stabil dan ada yang tidak stabil. Kalau yang tidak stabil itu ada yang ST elevasi dan ada yang non ST elevasi. Nanti cari tahu lagi sama dosennya. Saya lupa ingat nih pembagiannya. Intinya kalian harus tahu apa yang kalian harus lakukan ketika mendapatkan pasien yang datang pada kamu dengan keluhan nyeri dada, ya, seperti itu. Jadi ini kadarnya troponin I. Jadi kalau dia harusnya dia tidak ada, ya, ditemukan di dalam darah. Jadi kalau dia mencapai 0,1, kemungkinan dia sudah mulai mengalami stabil angina, ya. Kalau dia sudah masuk 0,1 sampai 0,5, berarti dia sudah mengalami kerusakan yang kecil, small area, tetapi resiko tinggi nih, ada kerusakan. Kalau dia sudah sampai 0,6 sampai 1,5 disertai dengan perubahan atau kelainan pada gelombang EKG, kemungkinan dia sudah sifatnya infark miokardnya itu sudah irreversible, tidak bisa lagi dikembalikan menjadi keadaan semula. Dan biasanya kerusakannya itu sudah lebar, sudah besar. Ini ada
parameter yang lain ya yang masuk protein plasma, tetapi ini sudah lama lagi tidak digunakan. Ini merupakan parameter yang paling pertama kali ditemukan ya, yaitu namanya mioglobin. Dia merupakan single chain globulin protein. Dia tahu gitu mioglobin itu apa? Jadi dia terdapat di dalam eritrosit ya. Dia mengandung hem dan pengikat O2 dengan berat molekul yang rendah. Dia ditemukan 2% dari protein otot total terdapat dalam sitoplasma otot jantung maupun otot skelet. Dia berperan dalam oksigenasi di otot. Jadi ini kenapa disebut kardiospesifisitasnya rendah? Karena pertama dia didapat juga di jantung, ya. Dia juga bisa didapat di otot skelet. Yang kedua, dia kadarnya itu sedikit sekali di 2% saja dari protein otot total. Ya, walaupun dia sedikit tetapi bisa ditemukan di tempat yang lain. Peningkatannya juga bisa ditemukan pada kelainan neuromuskular, penyakit-penyakit otot, gangguan ginjal. Kadar normalnya itu 20-82 nanogram per mililiter dan sampai sekarang tidak ditahu berapa standarisasinya. Laki-laki lebih tinggi dari perempuan karena mungkin ototnya laki-laki jauh lebih banyak. Kalau perempuan jauh lebih banyak lemaknya ya. Apalagi kalau sudah melahirkan ya, yang umur tua itu jauh lebih besar dibandingkan dengan umur muda. Pada infak miokard akut kadarnya itu meningkat 6-10 kali. Habis waktu kok kah? Halo ketua kelas. Dok, iya dok, sudah habis dok. Sudah habis nih. Masya Allah banyak ini. Dok, iya dok. Oke, sedikit saja nah sambil masih ada pelajarannya kak, masih ada mata kuliahnya kak setelah ini? Dok, tidak ada dok. Tidak ada. Saya ambil sedikit waktu tanah, maafkan kak. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana kadar yang pertama kali parameter yang pertama kali muncul ketika serangan jantung. Jadi mioglobin kita bisa lihat di sini dia pertama kali itu muncul, tetapi cepat sekali hilang. Ya, jadi kita tidak bisa rekomendasikan dia sebagai parameter yang paling spesifik. Yang kita lihat lagi total CK. Ini total CK bersamaan naik dengan total CKMB dan troponin, yaitu 12 jam 3-4 jam setelah serangan. Tetapi yang paling lama hilang itu adalah total CK juga itu meningkat sangat tajam, tetapi cepat sekali menurun. Sedangkan CKMB dia menurun secara perlahan-lahan, 12-24 jam itu puncaknya, dan dia hilang 3-4 hari. Berbeda halnya dengan troponin. Troponin itu bisa hilang 6-10 hari, makanya dianggap dia yang paling spesifik. Kalau LDH dia nanti serangan setelah 60 jam baru setelah 20 jam dia sudah mulai meningkat. Lebih lama dia munculnya, tetapi dia lebih lama juga menghilangnya. Ya. Seperti itu, ini metode-metodenya bisa kalian baca di rumah kalau ada waktu tentang mioglobin, kesimpulannya. Jadi ada penanda diagnosis, dibutuhkan 2 penanda biokimia, yaitu yang sifatnya early marker maupun definitive marker. Ini bisa kalian baca tentang miosin. Nah ini saya bahas sedikit ya, ini saja NT-proBNP. Jadi ini NT-proBNP merupakan pemeriksaan yang paling terbaru untuk mendeteksi bahwa terjadi kelainan, bahwa terjadi kegagalan pada jantung atau congestive heart failure. Jadi NT-proBNP itu dia dianggap
biomarker untuk menegakkan diagnostik dan prognostik secara dini pada penyakit kardiovaskular. Jadi kita temukan dalam sirkulasi penderita jantung sekitar 6 kali lipat lebih tinggi daripada biomarker yang lain. Jadi ini dijadikan sebagai tes screening untuk mendeteksi adanya gagal jantung dan disfungsi dari ventrikel kiri walaupun dia tidak memiliki gejala. Jadi kalau orang punya resiko tinggi, periksa NT-proBNP-nya. Kalau dia sudah mengalami peningkatan, berarti kemungkinan dia sudah mengalami gangguan jantung. Kemungkinan itu plaknya kecil-kecil tetapi banyak, tetapi dia sudah menyebabkan jejas ya. Walaupun dia tidak menyebabkan gangguan sirkulasi. Jadi dia meningkat seiring dengan meningkatnya keparahan gagal jantung. Jadi ini NT-proBNP banyak juga dipakai pada pasien-pasien yang mengalami hemodialisis, kelainan ginjal. Jadi ada keterikatan antara gangguan di ginjal dengan gangguan di jantung. Nanti kalian akan pelajari ya. Jadi ini NT-proBNP dia merupakan dari pecahan namanya BNP ya. Dia diproduksi oleh jantung yang mengalami kerusakan. Kalau dia di bagian atrium kita kenal sebagai pro-ANP. Kenapa bilang pro-ANP? Karena dia belum teraktivasi ya. Dengan bantuan korin atau purlin dia akan membentuk NT-pro-ANP. Begitu juga kalau BNP dia berasal dari dia menandakan ada kerusakan pada ventrikel. Kalau BNP pada ventrikel, ANP itu pada atrium. Jadi ini berat molekulnya. Jadi pro-BNP dia akan terbagi molekulnya, urutan molekul, struktur molekul asam aminonya. Jadi NT-proBNP ini kebanyakan dalam keadaan tidak aktif. Jadi dia begitu teraktivasi menandakan ada kerusakan. Jadi ini proses degradasi bagaimana terjadinya pengaktifan dari NT-proBNP. Jadi dia dipicu oleh iskemia miokardial yang menyebabkan stres atau volumenya mengalami kerusakan. Bisa menyebabkan ekspresi dari BNP itu meningkat, akan terjadi proteolisis dan akan terjadi pelepasan dari jantung. Nah ini adalah glomerular filtration rate. Jadi ini biasa diukur pada pasien-pasien ginjal karena kemungkinan akan terjadi gangguan di ginjal itu besar sekali ya. Nanti kalian pelajari kembali sindrom kardiorenal ya. Jadi sindrom kardiorenal itu ada, kalau tidak salah ingat Kak, ada 5 klasifikasinya sesuai dengan yang mana duluan kena. Apakah dia duluan ginjal atau jantung atau terjadi secara bersamaan, tidak ditahu apa yang pertama kali kena. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan, bisa disampaikan lewat WA atau Telegram. Karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih. Segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kekurangan datangnya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Dok.